Aduh, siapa lagi ya, lupa gue. eh Muller brace, Muller brace, Coutinho brace, Lewandowski, Perisic. Tuh, gol ke-7, gol ke-8 siapa ya? Aduh, gue lupa gue. Wow, 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 tunggu. Coutinho brace, Muller brace, Perisic, Lewandowski. Aduh, gue lupa. Kalau nonton ada layar video nanti. Oke, nyetak gol itu ya lah, kalian tidak tahu lah sendiri lah. Coutinho yang aslinya milik Barcelona mencetak gol, dan gue respect sama dia karena walaupun dia tidak dihargai, kalau gue bilang dia tidak dihargai di Barcelona karena dengan cacian yang diterima dia di Camp Nou karena fans-fans Barcelona sih membuin dia, dan akhirnya dia keluar dari sana dan bergabung ke Bayern Munchen. Nah, sekarang ini Bayern Munchen mungkin salah satu klub terbaik di Eropa di musim ini dengan wah gila striker-strikernya. Kalian lihat Gnabry, Lewandowski, Muller kembali tajam dengan nyetak 2 gol tadi pagi. Habis itu si Perisic itu saja yang dari dipinjaman kalau nggak salah dari Inter tuh. Jadi mungkin mungkin musim depan antara gue lupa sih loannya 1 season atau 2 season. Jadi kalian cari aja sendiri mungkin nanti, atau bisa tulis di kolom komentar. Dan ya, kesalahan Barcelona ya mungkin mereka terlalu mengandalkan Messi ya, dan walaupun yang nyetak gol Suarez, namun kita bisa melihat aliran bola Barcelona itu dari Messi. Walaupun kalau dilihat dari starting lineup mereka tuh Vidal tuh jadi di belakang dua striker, namun terbukti Vidal tuh nggak bisa ngapa-ngapain di laga tadi pagi. Dia tuh kayak swap posisi dengan si apa sih, De Jong. Jadi kayak sebenarnya tuh kalau dilihat itu mungkin cuma trik doang. Tapi kalau dilihat lama kelamaan De Jong tuh yang swap posisi. De Jong yang jadi main belakang striker dan Vidal jadi bermain di posisi 6. Jadi apa bertiga dengan Busquets sama siapa sih tadi pagi itu? Aduh, siapa sih orang trio Barcelona tiga tengahnya itu siapa? Busquets, De Jong, siapa tuh lagi sih? Aduh, siapa sih tadi pagi? Tiga Rakitic emang cadangan baru masuk tuh di babak kedua. Jadi mau koreksi juga nanti gue beberapa yang lupa karena gue baru pulang sholat maghrib dan rumah gue kosong, dan jadi gue record saya, jadi gue bisa bising-bising di sini. Jadi kesalahan ya termasuk kesalahan Barcelona, mungkin Busquets terlalu lambat. Busquets berkali-kali sudah dia sudah tua, dia sudah lambat lah istilahnya. Dia tuh kayak Matic ya, tapi Matic mungkin sudah menemukan formnya kembali. Namun mungkin seorang Busquets udah tua, dia tidak seperti dulu dia kalau rebut bola tuh masih bisa cepat, sekarang dia lamban. Dan terbukti di pagi Bayern tuh mematikan Busquets dan Lionel Messi, dan terbukti Barcelona nggak bisa ngapa-ngapain setelah mematikan dua pemain ini. Dan ketika dua pemain dimatikan, terbukti defender itu Lenglet dan Pique itu amburadul, sap nggak jelas posisinya. Yang mungkin terbaik dari pagi tadi pagi itu Semedo mungkin ya, yang lumayan dari hal defense, dan dia attack pun sering maju ke depan. Dan Alba juga sih, tapi Alba di defense nggak tahu tadi pagi itu agak parah banget. Dan keunggulan Bayern Munchen ya, yang mereka punya pemain-pemain kelasnya dimainkan semua. Alphonso Davies yang tuh ada 3 assist tadi pagi loh, anjir. Itu ngalahkan Trent Alexander-Arnold tuh. Gue nggak salah, gue tadi tweet jadi pagi gue baca dari seseorang, dari sebuah akun Twitter. Dia tuh kalau dari BR Football kalau nggak salah gue baca tuh, dia tuh pemain pertama fullback atau apa gitu, fullback yang bisa mencetak 3 assist dari satu pertandingan nggak salah di musim ini. Tolong koreksi ya, gue lupa. Kalau nggak salah gue gitu tadi baca di BR Football. eh dan ya, di Barcelona sendiri kita udah lihat berkali-kali masalah. Mungkin masalah internet termasuk mungkin apa ya, berlaku ya, mungkin masuk lah andil karena pemain-pemain yang kita tahu sendiri masalah dari awal musim ya kan. Kita sudah tahu Abidal yang kalau nggak salah itu apa, sedikit kayak konflik dengan Messi, dan akhirnya masuk di musim kedua yang di putaran kedua, dan akhirnya Barca milik Setien, dan akhirnya kayak Setien nggak bisa ngendel ego pemain. Dan kita tahu sendiri Messi itu egonya besar, dan kita sudah lihat bahwa dia baru masang tato nggak salah tuh anak ya kan. Dia baru masang tato tuh orang tua. Di usia dan telat, bocah telat nakal lah kalau kata Bang Fuad. Bocah telat nakal yang dia baru pasang tato umur 30-an nggak salah, di final setelah final UCL 2015 dia pasang tato. Dan ya, kita mungkin nggak tahu nih masalah apa lagi, karena setelah tadi pagi itu setelah kekalahan itu Setien langsung dipecat dan Abidal langsung dipecat dari Abidal dari Dirtek, dan Setien dari pelatih itu langsung dipecat. Dan
rumornya kalau nggak salah gue dengar tadi itu antara Xavi Hernandez atau Mauricio Pochettino yang bakal masuk menggantikan Setien. Tapi kan masuk menggantikan Abidal sebagai dirtek gue belum tahu, belum ada rumornya. Jadi kita tahu sendiri lah ya, waktu lawan Atletico Madrid bahkan Messi sempat konflik tuh dengan Sarabia, kalau nggak salah nama Sarabia atau Sanabria, gue lupa. Sarabia kalau nggak salah, asisten pelatih Setien yang dia mau menyampaikan pendapat namun nggak didengar ya Messi. Kita udah tahu sendiri lah Messi itu ego yang besar pak. Lo nggak bisa lo yang nggak bisa apa-apa, lo yang baru lo punya 0 trofi, lo mengandal pemain yang sudah punya dinasti lah di klub gitu. Dia udah lama, dia udah jadi dia udah menjadi apa sih, role model lah untuk main-main muda Barcelona. Dia udah menjadi kayak Sir Alex dulu lah. Kalau lu lihat dulu kan Ed Woodward masuk di era Sir Alex, cepat di akhir-akhir Sir Alex Ed Woodward sempat bukan pokoknya Woodward itu masuk kalau nggak salah era akhir Sir Alex 2013 2012 kalau nggak salah. Dan saat itu Sir Alex dia bisa memerintah Woodward karena Sir Alex kita tahu sendiri dia sudah membangun dinasti, dia sudah membangun tumpuan yang membuat Woodward ini harus ngalah dengan dia. Dan akhirnya ketika Sir Alex keluar, akhirnya kayak Woodward ini bergantian. Woodward ini kayak lebih atas daripada pelatih. Dia akhirnya mengontrol Moyes, dia mengontrol Van Gaal, dia mengontrol Mourinho sampai Mourinho kena pecat dengan yang konflik dengan Pogba dulu. Dan sekarang Ole. Dan walaupun sekarang Ole ini agak dibela dari fans karena apalagi dia pemain legenda di sana, itu yang gue bilang, pemain yang sudah mempunyai apa sih dia bilang, pemain yang sudah memilih sudah apa sih, pemain yang sudah punya hati apa sih, kok gue lupa sih kata-katanya, pemain yang memilih apa sih, hatinya itu udah di klubnya, apa sih kok kayak gitu sih bilangnya, pemain yang sudah memiliki tempat lah di hati-hati para supporter. Nah itu pemain seorang yang sudah memiliki tempat di hati seorang supporter seperti Sir Alex dulu yang memang dinasti dari lama. Dan mungkin dia bilang sama gue, lu mau kontrol gue sudah punya dinasti, lu pecat gue abis lu dibikin supporter, mungkin gitu Sir Alex ngomong. Dan ya dibikin Ole begini, Ole apalagi pak, dia mencetak gol final UCL tahun 99 yang mungkin berdampak besar kan. Kalau nggak salah sebelum 99 itu MU terakhir kali juara itu tahun 66 atau 60, sekitar 60-an, dan itu 30 tahun udah nggak juara. Mungkin itulah penyebabnya karena Ole apalagi sudah mempunyai tempat di hati para supporter Manchester United di masa-masa dulu, dan mungkin orang-orang sekarang nggak tahu. Apalagi dan Ole tentu saja dia bahkan sudah mempunyai statement kalau nggak salah di kontrak di Molde dulu, kalau gua diinginkan oleh Manchester kalau gua diinginkan oleh Manchester untuk melatih, lu harus lepas gue. Kalau nggak salah di klausul itu nggak salah di Molde, tolong koreksi. Dia pokoknya gue ingin melatih Manchester United itu saja, karena kita nggak nganggap City lah, karena dia nganggap City ya, nggak nganggap City karena City itu tetangga brengsek. Gue nggak akan balik ke Manchester kalau Manchester menginginkan gue untuk menjadi pelatih. Kalau nggak salah gitu kata waktu di Molde dulu, ada klausul lah kalau salah di kontraknya, dan itu yang dibuat dia. Dan bahkan kalau waktu Norwich 4-0 yang di bulan Januari kemarin, itu kalian lihat supporter United di Old Trafford itu mendukung Ole, yang dia menyanyi chant Ole yang ada chant lagi what you gonna die, we want Glazers out segala macam, yang put what in the middle and we burn the fucking lot. Sorry mungkin gue sensor tadi. Aduh, flashlight gue lobet lagi. Aduh. Oke, gue lanjut kan. HP gue mati, jadi yang lagi nggak tahu gue beneran pakai flashlight, nggak punya flashlight asli asli lampu gitu. Jadi gue pakai flashlight HP, jadi gue pakai HP bokap gue karena bokap gue lagi ikut pengajian di Ba'da Maghrib. Jadi melanjutkan tadi, ya dia punya oleh Solskjaer sudah mempunyai tempat di hati para supporter Manchester United. Jadi yang akhirnya kalau para fans MU akhirnya mendesak Woodward untuk membeli seorang pemain, dan akhirnya dapat seorang Bruno Fernandes yang saat ini akhirnya memberi dampak positif untuk Manchester United. Dan itu yang dilakukan Messi. Lu mau ngapa-ngapain gue, lu mau bench gue, fans pasti mendukung dong, karena Setien ini belum ada apa-apa pak. Seperti ceritanya Moyes dulu lah. Moyes siapa sih dokter datang di MU, dia masih 0 trofi, dan yang lawan kita sedikit kardus sedikit lah masalah trofi nih. Bodoh amat, gue mau kardus bilang Justin, bodoh amat lah. Pokoknya kalau lu pelatih dengan 0 trofi seperti David Moyes, yang dilawan-lawan dulu masih ada Van Persie, masih ada Ferdinand, dulu masih ada Rooney, masih ada De Gea, bahkan masih ada Phil Jones, bahkan sekonyol-konyol lah Phil Jones sama Smalling. Ini orang punya trofi Premier League pak, walaupun sekonyol-konyol mereka.
Udah 2 kalau nggak salah atau 1 trofi Premier League Smalling atau Jones. Gue lupa Smalling sama Jones masuk kapan, 2009 atau 2010. Tolong koreksi, mohon lupa. Pokoknya iya pemain-pemain sekolahnya Phil Jones sama Smalling kan punya trofi. Jadi lu mau ngelawan Moyes yang trofi nggak ada sama sekali, trofi bergengsi itu nggak ada. Yang itu yang di set yang seperti kejadian di Setien. Lu nggak punya trofi, lu 0 trofi, dan yang dilawan pemain-pemain seperti Messi, Suarez, Pique, Busquets, pemain-pemain yang sudah mempunyai tempat di hati para supporter. Jordi Alba, pemain-pemain yang sudah memiliki hati tempat para supporter, yang sudah berkontribusi terhadap trofi-trofi Barcelona di beberapa tahun belakangan, seperti UCL 2015, UCL 2011, walaupun dulu belum ada Suarez ya, cuma ada Messi dulu, kalau nggak salah. Dan sisanya mungkin Messi sama Busquets sekarang yang masih ada ya. Bagi kita Ter Stegen bahkan masih bermain di UCL 2015, Pique bermain itu, dan iya pemain-pemainnya sudah memiliki tempat di hati para supporter, pasti didukung lah. Setien mana mungkin didukung karena dia baru masuk nih orang apa-apaan sih. Tapi kecuali Xavi ya, kalau Xavi mungkin seperti Ole mungkin cerita, Xavi pasti punya legenda dan dia sudah punya tempat di hati para supporter, dan itu mungkin bakal kelebihan Xavi misalnya dia kembali ke Barcelona untuk memimpin Barcelona. Dan ya kita ke Bayern Munchen, kenapa mereka bisa mengobrak-abrik Barcelona, ya itu tadi mereka bakal menggantikan Messi dan Busquets dan kelar sudah semua itu. Dan ketika Coutinho masuk, jelas mereka punya memiliki daya gedor lagi, dan Setien jelas kita lihat itu saat itu yang ngapa-ngapain Messi sampai keluar air mata lah sedikit kalau kalian lihat di tayangan TV itu. Dan Vidal jelas itu orang banyak ngomong sih Pak. Waktu 2018-19 musim lalu ya, yang dia waktu sebelum Barcelona Liverpool yang leg kedua ya, dia kalau salah ngomong itu, saya akan memberikan tit. Nah itu ya bagian privat lah. Saya akan menjual bagian privat saya jika apa gitu. Aduh, ngomong sih lagi. Nanti gua sensor lah. Dan ya itu yang dibilang Vidal, kira kayak ada kebanyakan ngomong sih sumpah. Serang banyak ngomong dari musim lalu. Jadi mungkin video agak terpotong nih gara-gara ya ini kekurangan gua kalau pakai memori HP sih. Pakai memori HP karena memori HP gua habis, jadi gua harus cleankan dulu tadi. Aduh, ini bakal pekerjaan gua sih, kerjaan lah. Karena laptop gua mati, baterai bocor. Kayak gua harus beli baterai. Kali biasanya kalau gua kan ngedit di KineMaster ya. Jadi misalnya setiap kali gua setelah ngekspor, gua pindahkan file mentahan dan file yang udah gua ekspor tuh ke laptop. Dan sekarang laptop gua bocor baterainya, Pak. Chargernya hilang, gua gak tahu mana, lupa gua naruh charger. Buset dah, gua bisa lupa taruh charger di mana. Dan gue nggak bisa, dan akhirnya gue taruh di kartu SD aja tuh tadi beberapa file-file yang nggak penting. Ini ya dan itu ya mungkin untuk review kali ini. Gue nggak bahas baik-baik, takut memori gue habis lagi nanti. Bagi kalian yang suka dengan video review gue kali ini, bisa kasih like ke video ini dengan tekan tombol like di yang jempol ke atas itu, jangan tekan jempol ke bawah. Nggak apa-apa sih kalau jempol ke bawah, nggak apa-apa sih kalau kalian ingin tekan jempol ke bawah. Misalnya kalian nggak suka dengan video ini, tapi kirim kritik dan saran di kolom komentar di bawah. Dan bagi kalian yang suka dengan konten-konten di channel gua dengan MZS Story Mode, Dynamic Soccer, pembahasan sepak bola gua, review pertandingan dan review pertandingan, bisa mungkin kalian tekan tombol subscribe yang berwarna merah di bawah itu, yang berwarna merah ya di samping nama channel gua. Untuk mau subscribe, huruf tulisan subscribe lah pokoknya. Yang di komputer mungkin tombol, di HP mungkin tulisan doang itu, teman tekan. Dan jika ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari channel gue, silahkan tekan tombol loncengnya di samping tombol subscribe. Yang biasanya kalau sudah tekan tombol subscribe, pasti ada tombol notifikasi atau tombol loncengnya nongol situ. Dan tekan semua ya. Oke. Yang jangan lupa tuh share ke teman-teman kalian sama pencinta bola, biar sama-sama kita membahas bola di kolom komentar di bawah. Oke. Gue Muhammad Zidan. Thanks for watching. See you in the next video. Bye guys. So are you gonna die today? Make it out.